Oke, baik. Selanjutnya adalah bagaimana sih pengambilan keputusan di dunia nyata. Nah, eh, seperti yang kita ketahui bahwa sistem informasi ini dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, akan tetapi investasi dalam teknologi ini tidak selalu memberikan hasil yang positif, gitu. Nah, terdapat 3 alasan utama kenapa pengimplementasian atau investasi IT sendiri ini tidak selalu memberikan hasil yang positif. Salah satunya adalah kualitas informasi yang dihasilkan oleh si teknologi itu, kemudian filter manajemennya buruk, serta budaya organisasinya belum belum memadai lah gitu. Nah, yang pertama adalah kualitas informasi. Keputusan yang berkualitas tinggi tentunya membutuhkan informasi yang berkualitas. Jika keluaran dari sistem informasi atau teknologi yang kita miliki ini tidak memenuhi kriteria dari kualitas yang kita perlukan, maka pengambilan keputusan ini juga akan terganggu, ya. Jadi hasilnya ini juga akan menjadi buruk. Nah, oke, pada tabel ini dapat kita lihat terdapat beberapa dimensi kualitas. Yang pertama ada akurasi, ya. Kemudian, jadi seberapa data ini merepresentasikan kenyataannya, gitu ya. Nah, kemudian integritas dari data-data yang kita miliki, apakah sama atau tidak data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian konsisten tidak, gitu ya. Kemudian apakah data yang ditampilkan sekarang ini merupakan data yang utuh, gitu ya, completeness. Kemudian valid atau tidak, kemudian tepat waktu enggak, gitu. Misalnya mungkin kita ingin mengambil keputusan, kemudian data yang diberikan kepada kita ini data yang terbaru atau enggak, atau misalnya kita ingin memprediksi, berarti kita membutuhkan data-data dalam kurun waktu tertentu, gitu ya, di masa lalu. Kemudian data yang diberikan kepada kita itu cukup atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian accessibility terhadap datanya sendiri itu seperti apa. Nah, terkadang pembuatan dari si sistem informasi ini, ya, investasi teknologi yang dilakukan oleh organisasi ini terkadang mengabaikan kualitas-kualitas ini, gitu, sehingga ya ujung-ujungnya tidak membantu, gitu, dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya adalah manajemen filters. Nah, manajer ini seringkali membuat keputusan yang buruk, gitu. Bahkan nih saat informasi yang diberikan ini akurat dan tepat waktu. Artinya sistem informasi sudah memberikan informasi yang akurat, kemudian terkini, gitu. Tapi kok si manajer ini masih seringkali membuat keputusan yang salah, gitu. Nah, ternyata ini manajer ini sama halnya dengan manusia biasa, mereka menyerap informasi melalui serangkaian filter, gitu. Ya, jadi, oh ini informasi ini nggak perlu, informasi ini yang diperlukan, nah, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan hasil research, para ahli telah menemukan bahwa manajer ini buruk dalam menilai resiko, kemudian mereka juga tidak menyukai resiko. Memang siapa sih yang menyukai resiko? Tapi resiko ini perlu dinilai, kemudian untuk nantinya dimitigasi, gitu, untuk nantinya dicari. Seandainya memang risiko itu terjadi, maka apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, gitu. Nah, kemudian para manajer ini juga seringkali mempersepsikan pola yang sebenarnya nggak ada, gitu. Kemudian
mereka juga seringkali membuat keputusan berdasarkan intuisi mereka, perasaan mereka, di mana hal ini sangat bertentangan dengan data yang ada gitu ya. Jadi kenyataan ya, data ini kan dia bicara kenyataan. Realnya ini di lapangan ini seperti apa? Nah, manajer ini mengabaikan data-data tersebut gitu, dan mereka cenderung lebih menggunakan intuisi dan perasaan mereka dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah budaya organisasi ya. Organisasi adalah budaya organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk bertindak secara tegas gitu ya. Nah, ketika lingkungan ini berubah, sebenarnya perusahaan atau organisasi ini kan harusnya mereka mengadopsi model bisnis baru gitu, mencari gitu ya. Mencari ini model bisnis baru untuk bertahan hidup gitu. Nah, tetapi saat lingkungan ini berubah, terkadang kekuatan kuat atau misalkan orang-orang lama gitu ya, yang konservatif yang ada di dalam organisasi ini menolak untuk membuat keputusan yang menyerukan perubahan besar, mungkin karena merekanya malas untuk berubah atau seperti apa gitu ya. Jadi pada akhirnya ini sangat menghambat gitu ya. Jadi terbukti misalnya saat kita sekarang diserbu oleh berbagai teknologi terbaru, banyak perusahaan-perusahaan yang atau organisasi-organisasi yang masih tradisional ini mereka gagal bertahan gitu. Karena apa? Ya mereka tidak mengadaptasi, mereka tidak mengadopsi model bisnis baru gitu. Harusnya mereka ini mencari solusi saat ada perubahan nih, mereka harus mau berubah gitu, mereka harus mau beralih gitu dari yang mungkin dari dunia tradisional, kemudian mulai menggunakan teknologi-teknologi gitu. Nah, keputusan yang sering diambil oleh perusahaan seringkali mewakili keseimbangan berbagai kelompok kepentingan gitu ya, daripada solusi yang terbaik untuk masalah tersebutnya tadi, mungkin karena sudah banyak orang di dalam perusahaan. Jadi keputusan ini mempertimbangkan atau berusaha menyenangkan berbagai pihak gitu dibanding menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya. Studi yang telah dilakukan bahkan menemukan bahwa perusahaan ini sebenarnya acuh ya terhadap kinerja yang buruk gitu. Sampai mereka benar-benar merasa terancam.